Emang pernah dapat hoax? Pernah ada 2 hari yang lalu dapat info pohon tumbang di Jalan Ahmad Yani. Batu 5 bawah juga ada pohon tumbang. Yang ini belum selesai, saya udah bentuk lagi tim yang berikutnya. Begitu dicek nggak ada. Inilah pengalaman pertama dalam menjalankan sebagai kepala OPD. Hai, welcome back to UCAS bareng aku Yoli dan hari ini kita kedatangan Bang Yamin. Halo Bang Yamin, gimana Halo. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa aja nih Bang? Sibuk aktivitas kantor biasa. Seharian harus mengisi absen dan pulang belum tentu on time. Biasanya lembur sampai belakang. Biasanya lembur, kemarin kita Jumat ya? Ya. Sampai jam 12 malam musim hujan. Kita lanjut sampai jam 3 malahan. Iya, lanjut sampai jam 3. Iya, 3 subuh. Itu ngapain Bang? Berarti nguras air banjir di rumah Iya, warga? rumah warga itu banyak yang kerendam karena air masuk ke dalam rumahnya setelah kering, setelah surut airnya, malahan rumahnya nggak ikut surut karena tutup Karena sama lebih rendah ya Bang daripada ya, jalan juga. sama mereka kan untuk antisipasi air masuk, mereka menutupi pintu-pintu yang ada, jadi air itu susah keluar. Maksudnya supaya air nggak masuk kayak gitu. Airnya udah masuk dan nggak bisa keluar lebih. Ini Jadi November, Desember lagi musim hujan Ya, terus nih. Tidur betul. gimana, nyaman? Aduh, kurang. Kurang. Karena antisipasi, karena kita diminta tanggap menghadapi segala macam bentuk bencana. Jadi kita nggak tahu nih kapan terjadinya, lalu di mana, dan kena ke siapa itu nggak tahu. Berarti handphone 24 jam tetap 24 jam. aktif. Siapapun hubungi saya insya Allah akan jawab ataupun ngangkat, walaupun tidak ada di dalam memori, saya. Meskipun Kayak nggak gitu. kesimpan, Nggak kesimpan. tetap diangkat. Ya. Deg-degan dong berarti setiap ada yang nelfon. Iya, jadi kalaupun saya lihat tidak ada miss call, tapi WA-nya ada, malahan. Berarti tetap Pak diangkat. Yamin minta bantuan pohon tumbang di sini di rumah saya, air saya waktu kemarau kemarin air habis, boleh nggak di RT kita, di RW kita ataupun di kelurahan kita untuk di suplai air. Kemudian sekarang ini pohon tumbang, puting beliung, banjir. Nah, insya Allah kita diberikan kesehatan, diberikan kawan-kawan BPBD juga semua standby itu kapanpun insya Allah siap kayak gitu. Wow, air kebanyakan Pak Yamin, airnya nggak ada Habis. juga Pak Yamin. Pohonnya yang tadi dipelihara lalu udah kebesaran juga saya. Banyak ya tugas BPBD. Ya gitu. Tapi dari zaman dulu nggak sih, Bang Yamin ini orang mana nih aslinya nih? Saya kebetulan lahir di Tarempa, di Anambas, Kepulauan Anambas, sekarang Kabupaten Kepulauan Anambas. Besar di Anambas, sekolah sampai SMP di Anambas, di Tarempa. Kemudian pindah hijrah ke Pekanbaru, sampai STM di Pekanbaru, kemudian kuliah di Bandung gitu. Aslinya STM-nya Anambas, kok Tarempa. dulu di itu Pekanbaru, Iya. nggak nyambung di Anambas. Di Tarempa ya iya, tadi ya? Di Tarempa sampai SMP kelas 1. Oh, orang tua asli sana Bang. Asli di Tarempa. Kemudian ke Pekanbaru, SMP Pekanbaru, lanjut STM yang ada di Pekanbaru, saya masuk di STM Pekanbaru Patimura. Kuliahnya? Gitu. Kuliahnya di Bandung. Kuliahnya di Bandung. Di Biasanya, Teknik Elektro. oh gitu. Ya. Kenapa ke Bandung? Ya, dulu ke Jawa itu kan identik dengan mutunya yang bagus. Kemudian ya untuk katanya lebih dihargai gitu, lebih dihargai dengan status alumni universitas di Bandung atau di Jogja. Spill dong universitasnya. Aduh. Kenapa? Universitasnya ini masih belum universitas, sekolah tinggi. Oh, sekolah tinggi tinggi. teknologi Mandala namanya. Nah gitu.
Tapi kan dulu STM. STM. Terus sama jurusan kuliah pada saat itu relate nggak? Iya, nyambung teknik elektronika, kemudian masuk ke kampus itu jurusan teknik elektro, kayak gitu. Kenapa STM-nya pada saat itu pindah ke Pekanbaru, Bang? Lanjutin aja, karena SMP-nya sudah di Pekanbaru. Oh. Nah, sempat juga tes SKMA ya dulu, Hmm. Sekolah Menengah Kehutanan gitu. Tapi di kehutanan itu waktu itu dengar-dengar harus masuk asrama gitu. Nggak mau di asrama. kayak SMP gitu. berarti jauh dari orang tua. Iya, jauh dari orang tua dan juga orang tua sekali-sekali ke Pekanbaru dan tinggal juga di Pekanbaru akhirnya. Jadi di Pekanbaru pada saat itu sama siapa tuh? Sama kakak. Oh, sama kakak. Di Ceritanya Maroko. bisa pindah ke Tanjung Pinang. Wah, ini udah banyak nih. Banyak dan lama kan. Jadi selesai kuliah coba ikut kerja di perusahaan minyak dapat. Oh, perusahaan minyak. Di mana? Di Tarempa, di Anambas. Baru tuh loh di Nama- Tarempa ada perusahaan Iya, minyak. Wah, perusahaan pengetahuan minyak saya nih yang bermasalah nih. di Matak namanya. Hmm. Di sana ada BES Konoko. Lalu di sana ada 3 perusahaan minyak, namanya Premier Oil. Apa? Premier Oil. Oh, oke. Nah, Premier Oil, saya masuk di Premier Oil sekitar 6 bulan. 6 bulan, lalu saya dipindahkan ke Premier Oil Pusat di Jakarta. Nah, Premier Oil Pusat Jakarta, kemudian sekitar hampir 5 tahun, saya mengabdilah di perusahaan minyak. Nah, waktu itu juga ada bom Marriott gitu Jakarta. Nah, yang di hotel itu ya? Marriott. Di sana juga goncang ininya, perusahaannya. Rencananya mau dipindahkan ke Vietnam gitu tuh. Lalu saya berinisiatif mencari info. Ada pembukaan PNS di Kabupaten Natuna. Waktu itu Natuna baru terbentuk. Udah 3 atau 2 tahun atau 3 tahun udah terbentuk. Jadi saya ikut di Kabupaten Natuna. Waktu itu udah nikah. Dua-duanya kita daftar di PNS. Lulus dua-duanya. Abang dan istri? Iya, udah resign dari perusahaan minyak itu. Langsung kita penempatan di Natuna. Itu resign karena nggak mau pindah negara? Bukan, perusahaannya tetap rupanya sampai sekarang masih ada. Nah, tapi karena sudah lulus PNS, Nah, waktu itu pun karena asetnya itu aset luar negeri, Inggris, Premier Oil itu. Jadi saya coba cari yang lain, luluslah di PNS di Kabupaten Natuna. Istri juga lulus, akhirnya resign semua barang-barang yang di Jakarta, jual dan sebagainya, akhirnya kita pindah ke Natuna. Itu di tahun berapa, Bang? Di akhir 2003. Di akhir 2020, Iya. di akhir 2003. Ya, Tapi pada Desember saat itu tuh di tahun 2003, PNS tuh udah pekerjaan idaman kayak hari ini gak sih? Oh, udah. Oh, udah. Sudah. Jadi tahun-tahun 1999 itu udah diminati PNS. Nah, waktu itu pun juga saya terbersihnya PNS itu yaitu tadi sampai tua dapat pensiun gitu kan. Dapat pensiun. Saya di perusahaan minyak mungkin dapat pensiun, tapi ya hitungannya setelah sekian tahun dan ini uangnya juga langsung diberikan pensiun itu. Tidak ada istilahnya tiap bulan kayak gitu. Jadi dia uang di muka. Nah, pensiunnya begitu kalau di perusahaan minyak. Lalu kalau di negeri ini PNS ini saya ini sudah diminati, ramai sekali waktu itu yang mendaftar. Nah, kita lulus, ya mulailah mengabdi sebagai seorang PNS. Tapi kan gitu. gedenya beda. Ya, jauh sekali. Jadi begitu perusahaan minyak hampir menyentuh 2 digit lah. 2 digit di tahun Ya. 2003. Iya, kayak gitu. Belum lagi kita ada overtime, kemudian ada perjalanan dinas lah ke offshore namanya. Nah, di offshore itu juga
Job store itu kita diberikan apa gaji tambahan ataupun uang ininya kayak gitu. Pas jadi Gitu kan. PNS dengan gaji PNS yang Ya, alhamdulillah mencukupi. Tapi kan kalau kita alhamdulillah. bandingkan kan nih, Alhamdulillah. Kalau boleh saya cerita saya dong. mendapatkan gaji pertama saya itu sekitar 1.200.000. Dari 2 digit. Hampir 2 digit ya. Hampir 2 digit. Nah, 1, 2 itu kan status PNS itu kan ada CPNS-nya, CPNS. calonnya. Nah, kalau calon itu kan 80%. 80%. Ya, Berarti nggak di full dong gajinya. 1-2 Iya, nya. dalam 1 tahun nggak full semua. Semua PNS itu nggak full. 80%. Jadi 80% itu hanya sekitar 800.000. 800.000 gaji pertama saya, golongan 3A. Golongan 3A. Di Pada saat itu Sarjana penempatan di Natuna. di Natuna, Di dinas? di sekretariat daerah, Sekretariat daerah. Kabupaten Natuna, kantor bupati, gitu. Pindah dari Jakarta, dari pekerjaan Ya. yang maksudnya menjadi salah satu impian dengan gaji 2 digit. Ya. Pindah ke Natuna yang Ya. mungkin di tahun 2003 belum berkembang saat seperti Iya, inilah. berkembangnya dalam masa penataan dengan infrastrukturnya di Natuna. Kemudian dalam 3, 4, 5 tahun itu dalam masa pembenahan ataupun penyediaan sarana. Tapi Bang Yamin sama istri Infrastruktur. pas pindah lagi dari Jakarta ke Natuna shock nggak? Dari Natuna, Dari Jakarta ke Natuna. oh iya, kita di tempat orang Natuna, terus terang aja itu tempat rantauan kami kayak gitu. Yang Tarempa sama Natuna jauh Tarempa ya? sama Natuna waktu itu belum mekar, Mm-mm. masih Kabupaten Natuna. Nah, setelah saya sekitar 8 tahun, baru Anambas mekar dari Natuna, baru pisah. Nah, waktu itu masih Anambas itu masih masuk dalam Natuna, kayak gitu. Jadi di Ranai itu tempat rantauan jadinya. Gimana tuh Kan menyesuaikan gitu. diri Ya, kembali? mau nggak mau dialek bahasa Melayunya beda di Natuna, kayak gitu. Kemudian orang-orang baru saya temu, kemudian ada juga ada yang kawan-kawan yang dari Anambas itu ditempatkan bekerja di mana di Natuna, di Ranai juga sudah ada juga yang kenal kayak gitu. Jadi menyesuaikan pertama ngontrak rumah, kemudian ada rezeki nyicil rumah kayak gitu. Udah gitu ada juga nyicil kendaraan kayak gitu. Nah, jadi semuanya dari nol lagi. Balik ke nol lagi, Iya, menyesuaikan dengan gaji menyesuaikan. berat ya. Tapi pada saat itu istri orang mana Bang aslinya? Tanjung Pinang di sini. Oh, istri orang Iya, Tanjung Pinang. di Bakar Batu. Terus Iya. itu pada saat itu di kantor bupati ya? Iya, Di kantor bupati. di Pindah ke Sekda. Tanjung Pinang tahun berapa? 2010. Oh, tahun 2010. 2010 awal. Pas masuk pindah di- di dinas mana Bang? Saya ditempatkan sama di bagian umum di Setdako. Nah, di bagian umum penempatan pertama memang kita nggak ada jabatan. Kalau di Natuna sudah dapat jabatan sebagai kepala subbagian sandi dan telekomunikasi Santel. Lalu pindah ke Pemko Tanjung Pinang, istri juga di Pemko Tanjung Pinang. Kemudian penempatan jabatan pertama saya di Kasubag Sandi dan Telekomunikasi juga. Nah, Itu dari Natuna ke Tanjung Pinang abang yang minta pindah atau Iya. memang dipindahin? minta pindah. Kenapa? Waktu itu istri saya mau melanjutkan kuliah, kemudian dekat juga dengan orang tuanya. Jadi istri saya ngajukan pindah, melanjutkan S1-nya dari tamatan D3 Unri. Kemudian di sini masuk ke STIE Pembangunan, selesai di STIE, setelah pindah sini baru ikut kuliah. Nah, alasannya kita tadinya mau kuliah melanjutkan istri di Hijrah S1. lagi lah sekeluarga ke Tanjung Ya, Pinang. balik di kampung istri. Tapi kalau dari Natuna sama Tanjung Pinang enakan yang mana nih? Ya, kalau boleh memang Tanjung Pinang. Emang apa bedanya? Ya, kalau untuk anak-anak mungkin lebih gimana ya,
semuanya di Natuna ada, namun apa namanya ya, fasilitas, kedekatan, kemudian saudara istri juga banyak di sini kayak gitu. Jadi lebih milih di sini lagi kayak gitu. Tapi sekarang Natuna udah berkembang jauh ya Bang, Ya, dari sudah. tahun pertama Gitu. kali Abang ke Natuna. Aduh, 2003 itu sampai sekarang ini saya pangling ke Tapi masih ada ranahnya, pulang ke ke ranahnya. Natuna? Kayaknya pensiun aja lah sampai di sini. Di sini saja. Tapi kalau main-main terakhir ke Ranai kapan Bang? Udah lama juga ya, 5 tahun yang lalu. Oh, Kayaknya. 5 tahun yang lalu. Kebetulan ada rumah di sana, lagi mau minta dijualin kayak gitu. Berarti hawa-hawanya udah nggak mau pulang lagi. Kayak gitulah. Sekarang di BPBD udah jalan berapa tahun? BPBD dari Januari kemarin. Oh, dari Januari. Ya, Januari 2023 sampai sekarang. Januari nanti setahun. Gitu. Itu abang yang minta pindah ke BPBD atau memang dipercaya? Ya Waduh, kok ke BPBD yang lah. namanya penempatan itu jarang dikasih tahu. Oh, Saya pun nggak minta, saya pun nggak tahu. Tahu-tahu dari tempat yang lama di Satuan. Saya di Satuan Sekretariat DPRD. Itu dapat amanah pelantikan, kaget dibunyikan nama saya menjadi kepala pelaksana BPBD gitu. oh jadi kepala pelaksana BPBD gitu kalau misalnya jabatan itu tuh dibacakan gitu ya, Iya, bukan dapat dibacakan. amplop kayak Enggak. Yamin jadi ini ya, enggak? Enggak. Oh enggak. Kita dibacakan, kita berdiri, disusun, Heeh. mulai dari ya kalau lihat duknya ya disusun kan yang pangkat yang lebih tinggi, susun sampai ke belakang, sampai ke bawah samping atau ke belakang. Nanti baru dari pihak BKPSDM-nya membacakan si A jabatan lama, dari jabatan lama ditempatkan di jabatan baru. Nah, jabatan baru itu yang penasaran orang-orang kan, kayak gitu. Jadi hati deg-degan tuh pas Ya, bacain. saya jujur aja saya nggak tahu. Di BPBD saya nggak tahu, tapi di mana? Waktu saya dari Dishub ke Kominfo ada diinfokan. Jadi sempat di Dishub, di Kominfo, Iya. di mana aja nih sebelumnya nih dinasnya Jadi nih? tadi dari Natuna ke Pemko Tanjung Pinang saya di bagian umum. Setahun di sana ditempatkan ke namanya dulu Dishub dan Kominfo. Oh masih gabung. Iya masih gabung. Nah 2 tahun di sana saya dipindahkan lagi ke BPKAD. BPKAD itu belum mekar, masih gabung antara BPPRD sama BPKAD. Nah, saya di sana di Subkominfo saya dipercaya jadi kasih pos dan telekomunikasi. Kemudian dipindahkan lagi menjadi kasih pelayaran di lalu lintas pelayaran, lalu lintas laut. Kemudian saya diberi kepercayaan lagi tahun ke-3-nya, ke-4-nya ke BPKAD, BPPKAD namanya. Itu menjadi Kasubag Kepegawaian. Udah pindah-pindah. Nah, dari BPPKAD baru dipromosikan di Kabid Perhubungan Darat. Nah, Kabid Perhubungan Darat di sekarang Disduk. Nah, di Disduk diberikan kepercayaan untuk memindahkan kantor di Disduk di Sungai Carang. Nah, saya tuh yang sama-sama kawan-kawan yang lain, kabit-kabit yang lain, mindahkan kantor ke Sungai Carang. Sungai Carang itu tadinya terminal itu. Terminal bus, terminal angkot di situ. Oh iya, sekarang jadi kantor Dishub ya? Jadi kantor Dishub. Sampai di sana hampir 5 tahun saya dipromosikan di Eselon 3, Kabid Perhubungan Darat. Kemudian setelah 5 tahun itu saya ke di Kominfo. Kabid di Kominfo menjadi Kabid Persandian dan Statistik dan Persandian. Kita balik lagi ke kaget. Kagetnya emang apa tuh yang dikagetin sebenarnya? Iya, waktu tadi dari Dishub ke Kominfo bukan jabatan posisi yang dikasih tahu, tapi nanti Pak Yamin kita
rolling tempat lain lah ya, gitu. Oh siap, gitu. Saya nggak tahu juga di mana, kayak gitu. Otomatis kan udah tahu. Nah begitu saya dari Diskominfo, Dishub ke Kominfo ke eh, Setwan, Heeh. gitu juga. Nanti coba di tempat yang lain gitu. Hmm. Oke. Nah, sedangkan di set one ke BPBD ini saya tidak dikasih tahu Mm-mm. karena di set one itu juga ada yang kosong Jadi berpikir jabatan. masih di Satuan, tiba-tiba jadi kepala pelaksana Ya, BPBD di kayak luar. gitu. Di set one itu ada juga posisi kabak yang kosong waktu itu. Waktu Ah, itu kabak umum. Saya pikir saya dilantik tetap di dalam set one, tapi pindah ke kabak yang lain. gitu-gitu. Nah, masih tetap juga di dalam di kabak di sekwan itu di satuan itu ada 3. Mm-mm. Kabak persidangan, kabak fasilitasi, dan kabak umum. Nah, yang kosong itu kabak umumnya. Kabak umumnya kosong. Saya pikir saya di situ kayak gitu. Rupanya di keluar dari Setuan ditempatkan di BPBD. Tidak terbayang sebelumnya. Ya, Tapi di antara banyaknya dinas yang udah dicoba nih, yang ya, mana nih yang paling berkesan ya. Kalau berkesan sih karena 5 tahun tuh di Dishub. di Dishub? Ya, di Dishub. Karena walaupun background saya nggak ada di perhubungan, nggak ada. Saya orang teknik, elektro, Oh, oke. informatika, Cukup jauh ya elektro. bedanya Nah, ya. iya. Termasuk BPBD, nggak ada Jauh, nyambungnya kayak gitu. jauh Di lagi. Satuan apalagi kan? Di Satuan saya politik semua di sana kan. Saya hampir 2 tahun di Satuan. Mm. Nah, lalu di BPBD. Nah, tadi kesan yang lama karena dari situ saya mulai di eselon 3 kayak gitu. Nah, sekarang ini saya walaupun di eselon 3, 3A tetap diberi kepercayaan ataupun di eselon 3 ini, tapi inilah pengalaman pertama dalam menjalankan sebagai kepala OPD. Kepala OPD. Dinas Nah, BPBD lagi ya. ya, kepala OPD yang dalam jabatan ataupun pangkat saya di eselon 3A kayak gitu. BPBD ini kan isinya kerjanya aksi semua ya. Ya, Banjir turun, nggak mikir jam, pohon tumbang, dan ya itulah. lain-lain. Jauh lah dari hal-hal yang sebelumnya udah yang Ya, yang dijalani. biasanya administrasi, yang Mm-mm. biasanya banyak kebijakan-kebijakan dalam untuk membantu kepala daerah gitu kan. Dalam sekarang ini membantu kepala daerah tapi langsung Langsung turun turun ke ke masyarakat. masyarakat kayak gitu. Jadi peran BPBD itu mau tak mau, suka tak suka, kalau berada di sana harus tanggap kayak gitu. Tapi nyaman Bang Yamin. Nyaman berkat doa Timnya. doa masyarakat yang sudah dibantu kayak gitu. Ah, Saya merasa sekali kayak gitu, terbantu dengan diberikan ke masyarakat. Masyarakat itu ataupun warga itu terima kasih Pak kayak gitu, terima kasih Pak. Sepertinya mereka itu mendoakan mm-mm. kita ini lebih kuat, lebih sehat daripada mereka, biar kita ini bisa membantu orang lain kan. Ya alhamdulillah saya dalam 1 tahun ini insya Allah belum ada sakit yang lebih berat kayak gitu. Yang saya bilang kok nggak sakit-sakit ya, saya bilang, insya Allah kayak gitu. Pulang padahal jam 3. Nah, ya kayak gitu. Heeh. Hujan-hujanan, basah semua nih kan kayak gitu kan. Nah itu jadi saya pikir pasti ada nih yang mendoakan. Saya bilang makasih karena ya itu tadi kalau kami sakit siapa nih yang akan membantu masyarakat kayak gitu kan. Karena kami bukan dituntut, memang Mm. udah kewajiban kami untuk membantu masyarakat kapan dan dimanapun kami harus siap kayak gitu. Nggak ada alasan nantilah ataupun tunggu reda lah ataupun pohonnya itu kan nggak apa-apa, biarkan aja lah dulu di rumah orang itu. Nah prinsip saya nggak kayak gitu. Pertama sekali yang warga infokan itu kalau dapat jangan lagi yang kedua, ketiga warga melaporkan. Sekali langsung tanggap. Iya, kayak gitu. Jadi
Ini prinsip saya. Nggak tahu kawan-kawan ataupun BPBD yang lainnya ini apakah ini overacting ataupun apa tidak. Tapi tanggap yang saya maksud ini, pertama kita ketahui, pertama kita dapat info, pertama kita menit pertama yang kita ini, asal informasinya valid ya. Jangan hoax ataupun jangan mau coba-coba ini. Emang pernah dapat hoax? Pernah ada ya gitu. Serius? Iya. Hoaxnya Jadi, apa? ya contoh aja 2 hari yang lalu dapat info pohon tumbang di Jalan Ahmad Yani. Ya kan? Ada lagi nih Pak. Batu 5 bawah juga ada pohon tumbang. Itu informasi dari masyarakat. Iya. Turunlah tim. Nah, turun tim habis dari sini, malahan yang ini belum selesai. Saya udah bentuk lagi tim yang berikutnya untuk melacak pohon yang di Batu 5. Iya. 5 bawah itu. Begitu dicek nggak ada. Saya udah keburu informasikan hati-hati jalan di Batu 5 bawah karena ada juga pohon yang tumbang. Bapak gitu. udah informasiin. Nah, gitu. Saya langsung gitu, hati-hati jangan apa namanya? Ya kalau udah masuk ke Batu 5 bawah otomatis cari jalan alternatif gitu untuk ini. Aduh, begitu sudah dikonfirmasi sama anggota di lapangan, Pak, yang dimaksud laporan itu Batu 5 atas. Yang itulah yang sedang kita handle katanya. Waduh, saya bilang, ini gimana saya bilang. Nah, ini salah satu ini yang terbaru ya. Yang kemarin-kemarin ada. Yang kemarin Ya, ada lagi. ada dibilang informasi longsor di sini, banjir rumah di sini. Anggota saya minta turun langsung. Terus Nah, cara gitu. Bapak sendiri sama tim tuh mastiin kalau berita itu tuh asli. Nah, kadang Gimana? ada tim kita yang tim pendahulu pakai motor, pakai apa, ataupun dia lacak lagi dengan kawan-kawan atau informasi yang terdekat yang bisa menyampaikan, oh ini nggak ada, ini kayak gitu. Jadi ya mohon lagi lah ke masyarakat kalau menyampaikan informasi itu yang A1 lah ya. Gitu. A1 intelijennya pasti ya informasinya. Yang pasti kayak gitu. Karena kita kerjanya bukan main-main dan memberi informasi itu bukan yang tanpa kita adopsi dulu ataupun kita pahami. Ini kan untuk keselamatan masyarakat kan. Betul. Kayak gitu. Jika terjadi puting beliung misal kayak gitu, ada jalan puting beliung masih di situ kayak gitu kan. Nah kan ada yang lewat diangkutnya tuh. Iya kan? Nah, Iya, benar. Ataupun pohon tumbang, rupanya masih ada ranting yang lain. Ya kan? Nah, ataupun pohon tumbang akan nutup jalan, sedangkan seperti lori ataupun truk ataupun bawa bangunan bahan makanan yang lain kan bisa mencari alternatif jalan yang lain kayak gitu untuk menuju misal kemarin yang di depan Aston. Iya. Depan Aston itu kan pohon nutupi jalan semua itu, nggak bisa. Itu saya lihat kesian tuh, hujan-hujanan, lori-lori bawa bahan-bahan makanan yang untuk dibawa ke toko ataupun apa. Pak kami mau lewat, Pak kami mau lewat itu. Nah jadi, Kurang jadinya. jadi kan udah panjang tuh macetnya, macet arah ke Kijangnya panjang, arah ke Tanjung Pinang dari Tanjung Pinang mau ke Kijangnya panjang, ya gitu kan kesian. Nah jadi kami himbau untuk cari jalan alternatif lain, masuk ke jalan apa? Kios Jalal gitu kan, ataupun lewat ke bandara, mutar untuk masuk ke arah depan Aston itu. Nah, tapi kalau kita tidak memberikan informasi secepatnya, itu jadinya menumpuk kayak gitu. Walaupun ya masyarakat pun nggak lihat yang secepat itu juga kan. Nah, tapi paling tidak ada yang melihat, mengetahui lokasi-lokasi yang rawan tadi ataupun yang mengalami bencana tadi bisa mencari alternatif jalan yang lain kayak gitu. Itulah kecepatan ataupun penyampaian informasi yang valid. Tapi kalau yang nggak valid tadi ya itu bikin kita juga kawan-kawan media kan sering nanya juga kan, Bang di mana lagi Bang terjadi bencana, banjirnya di mana lagi, pohon tumbangnya di mana lagi kan, begitu. Karena kan kita kawan-kawan media butuh informasi yang valid. Iya itu tadi. Begitu saya dapat informasi yang tidak valid. Nah kan begitu nyampe juga ke ini, nah media juga lagi nanya lagi balik kan.
Ini kok salah gitu. Nah Kacau nih Pak kemarin, Yamin nih. ya kemarin nggak sampai saya sebarkan gitu. Oh, Cuma untungnya. ke anggota yang tugas Hmm. gitu sama kawan-kawan lurah kayak gitu. Saya Tapi dari informasikan. semua Gitu. pengalaman nih Bang, yang mana yang paling berkesan selama di BPBD 1 tahun? Ya, nanganin banjir karena Januari mau ketemu Januari udah 2 kali nih. Ya. Awal masuk saya udah dihadiahi dengan banjir. Zamannya Pak Abu Rahma, saya dampingi beliau sampai malam, sampai jam 2. Itu kemudian zamannya Pak PJ, Pak Hasan, saya dampingi beliau. Iya. Nah ini Januari, Februari kita belum tahu nih, ya kan? Surprise macam apa lagi? Ya, janganlah. Kalau dapat cukuplah hujan-hujan gerimis beginilah gitu kan. Tapi paling banyak yang biasa dihadapi sama BPBD Tanjung Pinang tuh apa Pak? Maksudnya bencananya? Oh, bencananya. Bencananya yang pohon tumbang kayak gitu. Oh, pohon tumbang. Pohon tumbang ini. Berarti pohon di Tanjung Pinang tuh udah tua-tua ya? Iya, jadi pohon tumbang ini tidak hujan, tidak panas. Kalau katanya mau tumbang, bisa. Tumbang aja dia Iya, sebenarnya. kayak gitu. Tumbangnya itu bukan karena dia muda ataupun masih segar, tapi karena udah tua dan lapuk, dia nggak ada hujan, tumbang kayak gitu. Tapi kan Nah, kerja di BPBD ini kan teamwork ya. Ada tim tim, 1, tim iya, 2 yang abang bangun sendiri. iya. Nah, kalau abang sendiri jaga kekompakan tim tuh gimana? Ya, kita family gathering, nyantai-nyantai sama-sama di TRC kayak gitu. Kita buat-buat lah apa namanya ngumpul-ngumpul ataupun dalam ini yang paling ini kita makan-makan bersama kayak gitu. Saya bawa makan, saya bawa ala kadarnya. Kadang saya masak sendiri, bawa ke kawan-kawan. Hobi Gitu. masak. Hobi masak. Masakan yang paling Bang Yamin sering recook apa nih? Nasi goreng ya. Nasi goreng, mie goreng. Nah, saya coba-coba buat mie goreng terempak itu. Kan ada gini, Oke. mie terempak gitu. Asal kampung sendiri Ya, ya. saya buat kayak gitu. Cuma ya saya nggak tahu nih kawan-kawan atau anggota itu yang udah saya bawa, yang saya masak itu makan atau nggak tahu. Saya antar aja ke BPBD ataupun telepon. Rumah saya kan jauh nih di Pondok Gurindam dengan Batu Lima. Deket Kan. Jadi saya telepon, ini udah ada nasi goreng atau istri saya buat nasi goreng. Ya bukan sedekah, bukan, tapi maksudnya biar merasa Jaga kawan-kawan. kekompakan Ya, lah ya. kayak Iya, gitu. pasti tentunya. Kalau ada kita Jumatan itu yasinan kayak gitu. Udah mungkin 2 minggu sekali. Kemudian rapat-rapat. Ya. Pindahan dari kawan-kawan itu juga kita jaga silaturahmi kayak gitu. Saya maunya senang atau tidak senang atau suka dan dukanya itu rasa bersama lah kayak gitu. Karena kita di mana ditempatkan kita nggak tahu, nanti ketemu lagi gitu Silaturahmi yang dijaga Silaturahmi ya Bang? tetap menjaga. Karena kawan-kawan ini di BPBD ini saya bilang kita nggak ada yang kenal sebelum saat kita di satu organisasi BPBD kayak gitu. Jadi saya nggak punya kepentingan apa-apa di BPBD. Ya kawan-kawan ketemu saya, maaf, memang saya belum punya pengalaman di BPBD. Tapi saat ini saya adalah pimpinan mereka, kayak gitu, pimpinan mereka yang harus saya yang bertanggung jawab semua apa yang mereka lakukan, kayak gitu. Baik yang sakit, baik yang kerjaan, ataupun ada yang harus turun ke lapangan dalam menangani bencana ini. Ada yang efeknya keluarga yang ditinggal, ya kan? Ada yang sampai sakit, ya kan? Ada yang istri masih hamil, gitu, ataupun baru nikah. Nah itu yang saya coba, aduh, ini kalau nggak karena tugas saya nggak akan perintah saya bilang gitu kan. Badan saya satu, lokasi bencana banyak misal. Nah itu otomatis kan harus dibagi. Timnya. Gitu, tim. Nah saya pun menyemangati kawan-kawan. Saya berusaha untuk hadir bersama mereka kayak gitu. Saya tak
tak bisa lepaskan langsung gitu. Kecuali saya dalam keadaan rapat. Nah, ini hari ini kan ada pohon tumbang yang di Jalan Yosudarso. Udah macam-macam lah ya. Nah, saya berada di sana kan, sana juga dituntut untuk hadir, menghadiri Bapak Litbang, menghadiri ini rapat-rapat ini. Nah, itu juga kadang diberi diwakilkan, mereka wakil, saya lapangan. Kalau saya yang hadir di rapat, kawan-kawan yang di lapangan kayak gitu. Ini udah di Desember udah hujan terus. Kemarin juga kita sampai Yoli sampai jam 12, Abang sampai jam 3. Nah, itu kayak gitu gimana sih Bang penanganannya kalau misalnya banjir sampai jam 3 malam? Itu Abang turun terus tuh sama teman-teman. Iya. Selagi ya kuat dan karena kawan ini tim TRC ini kita buat 3 tim. Oke. Satu masuk pagi sampai jam 7 malam. Kemudian dilanjutkan dengan jam 7 malam sampai jam 7 pagi besok. 12 jam shiftnya. 24 jam, ya 12 jam, 24 jam tuh standby terus. Nah, yang satu shift ini libur. Oke. Dia bisa libur hari Senin, bisa hari Senin Selasa, bisa libur Rabu Kamis. Nah, jadi nggak Sabtu Minggu kayak gitu. Tapi ini untuk jelang akhir tahun BPBD udah ready dengan segala alat persiapan? Iya, saya minta rubber boot kita yang tadinya di gudang, saya udah pindahkan ke kantor supaya lebih ready. Lebih mudah semuanya. Karena waktu malam itu sebetulnya ada yang minta rubber boot. Oh. Perahu karet gitu. Berarti tinggi banget dong pada saat itu ya? Ya, ada 14, ada berapa ya Bang? 12? Ya. 12 titik ya malam itu ya? Yang terdata ini sebetulnya ada lagi, sebetulnya sampai 16-18 titik. Karena waktu itu hanya di jalan kayak gitu, di jalan. Nah, yang rubber boot minta tolong itu untuk mengevakuasi orang tua kayak gitu. Ya ampun. Nah, ya akhirnya kawan-kawan itu jadi sudah dipindahkan orang tua, rubber bootnya udah sampai ke lokasi gitu, tapi udah nggak keburu dilanjutkan. dipindahin. Berguna juga maksudnya standby di kantor kayak gitu. Kita ada alat mesin tempelnya. Mesin ada. tempel? Maksudnya boot itu kan kalau pakai ini nggak lama. Gitu kan. Itu mungkin di jalan ya. Kalau air dalam, air tinggi, rubber bootnya mesinnya nggak dipasang. Tapi kalau di laut atau di sungai Carang, ininya mesinnya dipasang ya. Kita pasang. Berarti udah ready nih menjelang air hujan, menjelang hujan gitu. Yang guyur Tanjung Pinang di akhir tahun. Tapi kita jangan nantang yang di atas lah gitu kan. Karena kalau sampai kayak gitu saya juga turun sampai jam 12 start di kantor. Nah, itu jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kami BPBD ya standby terus. Kadang-kadang ya mungkin masyarakat pikir kalau nggak ada bencana BPBD nyantai dong kayak gitu. Kerjanya kan. apa dong? Nah, kayak gitu kan. Emang ada yang nanya kayak gitu? Ada. Terus itu jawaban Bang Yamin apa? Coba aja di kantor lah kayak gitu. Mau ini 2 minggu aja ada, nggak sampai 2 minggu, 2 hari aja ikut kayak gitu apa kegiatan kita biar tahu kayak gitu kan. Karena hal yang kayak itu kan nggak perlu dijelaskan, tapi ya nanti dibilang bohong, dibilang ini ikut ataupun aktivitas apa yang kawan-kawan ini memang nyantai kalau tidak ada bencana. Kalau ada bencana sampai jam 3. Bisa nggak ini dikatakan overtime? Kalau saya di swasta kan udah overtime kan? Tambahan bonus. Ya, nah tapi kan kita nggak sampai di sana. Iya. Keselamatan ataupun untuk masyarakat itu kan hak yang utama untuk masyarakat mendapatkan. Nah kami pun kadang memang BPBD sebagai koordinator dalam kebencanaan masih bisa kami handle kayak gitu. Tapi kalau kami butuh bantuan kayak Basarnas, kayak TNI Polri, tetap ada kerjasamanya ya. Harus ada gitu. Karena bencana-bencana yang besar, bencana yang lingkupnya provinsi ataupun nasional itu kita lihat di TV-TV kan nggak bisa BPBD sendiri gitu. Nah kalau ini masih, kalau dari sisi bencana dikatakan BPBD daerah atau BPBD kabupaten kota handle itu masih lingkup kecil kayak gitu.
yang 3 jam kalau banjir surut, gitu 5 jam. Tapi kan dampak bagi masyarakat kan kita nggak bisa Tetap bilang butuh itu bantuan. oh ya nggak bisa itu ringan, nggak bisa itu bencana kecil kayak gitu kan. Bola masyarakat, Pak. Iya itu. Jadi prinsip saya sama kawan-kawan bisa nggak bisa bantuan yang kita berikan hadir gitu. Hadir di tengah-tengah kebencanaan itu menenangkan, memberikan penyemangat bahwa kami hadir, kami bisa nanti tim lebih besar lagi, kawan-kawan yang di kantor akan turun dengan sarana dan prasarana yang lebih lengkap, yang bisa handle yang itu tadi. Nah, tapi nggak ada dalam istilah menyebutkan bahwa itu tadi nantilah kita kerjakan. Nah, masyarakat nggak bisa kan, nggak bisa. Aduh, ini lama sekali ini. Nah, cuma keterbatasan kita lagi kayak gitu, keterbatasan seperti pohon. Kalau pohon itu udah tumbang ke kabel listrik, kita harus minta bantuan ke PLN untuk matikan, ya kan? Ataupun pohon ini masih besar dan perlu pemangkasan, tahu-tahu kita tangganya nggak cukup. Nah, kita minta bantuan ke pihak-pihak stakeholder yang lain seperti Perkim, seperti Damkar untuk pemadaman kebakaran. Nah, semua stakeholder kita coba berkolaborasi sama-sama. Gitu. Oke deh, sukses terus untuk BPBD dan Bang Yamin beserta tim ya Bang. Amin. Sukses tanggal selalu nih. 13 1 tahun saya di BPBD. Oh, tanggal 13 Januari. 13 Januari. Semoga betah, nyaman. Saya siap di mana saja. Ya udah Bang Yamin dong yang tutup podcastnya dong, khusus episode ini Bang Yamin yang tutup. Waduh. Apa nih yang harus saya sampaikan? Terima kasih kepada ulasan ataupun tim podcast. Saya mohon didoakan tim saya BPBD sehat selalu. Mohon maaf jika tidak semua kesempatan kebencanaan kami bisa menangani, kami bisa membantu, kami bisa memberikan yang terbaik. Kami hanya manusia biasa. Salah dan hilaf itu memang untuk di tempat manusia. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Bang Yamin. Amin. Ya.